Kamu terima uang nyasar, diem aja. Jangan kaget kalau besok ada laporan masuk. Halo, saya Ayu Ros. Balik lagi di Bahas Hukum, tempat kita ngobrolin hukum tanpa ribet. Pernah nggak sih kalian lagi santai-santai, tiba-tiba ada notifikasi m-banking bunyi nih masuk? Pas dicek, loh kok ada saldo? 1 juta, 5 juta, 10 juta, bahkan 1 miliar. Padahal nih kalian lagi nggak nunggu transferan dari siapa-siapa. Rasanya tuh kita kayak lagi dapat durian runtuh kan. Happy banget nih. Wah lumayan nih kita bisa langsung buat check out keranjang belanja. Atau bisa aja kita mikir, wah rezeki anak soleh nih. Tunggu dulu ya. Sebelum kalian klik tombol bayar pakai uang itu, kalian harus dengerin dulu episode kali ini. Fenomena salah kirim uang. Mari kita bedah pelan-pelan. Fenomena salah kirim uang ini sering banget terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di era serba digital dan cepat saat ini. Salah satu angka aja saat ngetik nomor rekening atau salah nama penerima transfer, uang itu udah bisa mendarat ke rekening orang lain yang sama sekali kita nggak kenal. Nah, masalahnya tuh muncul di sini. Ada itikat baik nggak? Dalam hukum kita, itikat baik itu adalah poin yang krusial. Ketika kalian tahu ada uang masuk yang bukan haknya kalian, tapi kalian malah memilih diam dan tidak lapor ke bank, apalagi sampai sengaja memakainya, itu sudah menjadi signal yang sangat buruk secara hukum. Mengapa? Karena kalian telah melakukan penguasaan tanpa hak. Banyak orang yang mikir, kenapa saya yang salah? Kan dia yang salah kirim. Nah, logikanya tuh nggak bisa begitu di mata hukum. Secara moral mungkin kita merasa untung, tapi secara legal, kita memegang apa yang bukan menjadi hak kita. Menguasai dana transfer yang salah sasaran tanpa hak dan mengakui serta menggunakannya sebagai milik pribadi adalah perbuatan yang melanggar hukum di Indonesia, baik secara perdata maupun pidana. Ada konsekuensi tegas bagi penerima dana yang tidak mengembalikan dana tersebut. Dasar Hukum Pidana dan Perdata, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011. Pasal 85 mengancam yang sengaja menguasai dana salah transfer dengan pidana penjara selama 5 tahun atau denda senilai 5 miliar rupiah. Cara perdata, pasal 1360 KUH Perdata, mewajibkan penerima mengembalikan dana yang tidak seharusnya ia terima. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang serius. Apa sih resikonya kalau kita diam-diam dan nekat pakai uang itu? Jawabannya jelas, resiko pidana. Karena menggunakan dana secara sadar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan. Di Indonesia sendiri, masalah kirim uang ini sudah diatur dalam undang-undang. Intinya, setiap orang yang dengan sengaja mengaku atau menguasai dana salah transfer yang bukan miliknya, ancaman hukumannya ini nggak main-main loh. Bisa dipenjara atau jumlah dendanya lebih besar daripada uang yang awalnya kita terima. Jadi kalau ada kalimat yang kamu terima uang nyasar diam aja, jangan kaget besok kalau ada laporan masuk, itu bukan sekedar nakut-nakutin, itu bener-bener bisa terjadi. Si pengirim yang merasa salah kirim ini bisa lapor ke bank. Bank pun akan melakukan investigasi. Dan identitas kalian sebagai pemilik rekening yang menerima itu sangat mudah untuk dilacak oleh pihak bank. Begitu bukti-bukti lengkap dan kalian terbukti tidak ada itikat baik untuk mengembalikannya, maka laporan polisi adalah langkah selanjutnya. Nah, edukasi hukum sehari-hari nih. Kalau hal ini terjadi sama kalian, apa yang harus kalian lakukan supaya kalian tuh bisa tetap aman? 1. Tindakan yang benar. Jangan gunakan uang tersebut. Segera laporkan ke bank untuk diproses dan kumpulkan bukti transfer. Simpan semua bukti komunikasi kalian dengan pihak bank. 3. Jangan langsung transfer balik ke nomor rekening pribadi. Kalau ada nih orang yang tiba-tiba telepon atau WA minta dananya dikembalikan, arahkan dia untuk melapor langsung kepada pihak bank. Biar proses pengembaliannya itu secara resmi langsung dari bank. Ini demi menghindari proses pencucian uang atau modus penipuan. Kesimpulannya teman-teman, uang nyasar itu bukan rezeki kita, tapi ujian integritas dan kepatuhan kita terhadap hukum. Memilih jujur mungkin akan terasa berat dan repot di awal, tetapi itu jauh lebih baik daripada kita harus berurusan dengan pihak berwajib. Ingat ya, salah kirim uang itu bisa dipidana, jadi balikin. Stay safe, stay legal. Terima kasih sudah mendengarkan Bahas Hukum. Saya Ayu Ros, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.